Halo guys, para penikmat film horor pasti udah sering nih nonton film horor buatan Indonesia. Minimal pernah liatin ulasan film horor oleh YouTuber lainnya. Tapi kita juga punya nih beberapa film horor yang gak kalah menariknya dengan film horor luar negeri. Berikut adalah film horor buatan karya anak bangsa versi minimal kamu tahu, yang pastinya keren dan seru banget nih untuk disaksikan bersama-sama. Film Jelangkung dirilis pada tahun 2001 ini merupakan salah satu film horor Indonesia yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan Jose Purnomo. Film ini sering disebut sebagai pelopor kebangkitan horor modern Indonesia karena sukses besar di bioskop setelah era 90-an, di mana film horor Indonesia sempat menurun. Film ini mengisahkan sekelompok anak muda yang penasaran dengan permainan mistis jelangkung, sebuah ritual pemanggilan arwah menggunakan boneka. Mereka mencoba permainan itu di kuburan angker. Namun, ritual yang awalnya hanya dianggap hiburan berubah menjadi malapetaka ketika arwah yang mereka panggil mulai mengikuti dan menghantui kehidupan mereka. Kehadiran film ini juga penting karena sebagai pembuka jalan bagi lahirnya kembali film horor modern di Indonesia. Kental akan nuansa lokalnya yang masih memakai ritual yang dikenal luas. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itulah sekilas bacaan ritualnya. Sehingga pada awal 2000-an, film Jelangkung bisa menjadi salah satu film horor terlaris juga loh. Film Kuntilanak yang dirilis pada tahun 2006 ini adalah film horor Indonesia yang disutradarai oleh Rizal Mantovani, dikenal sebagai salah satu film horor paling populer di era 2000-an. Film ini menjadi awal dari trilogi Kuntilanak dan ikut memperkuat tren kebangkitan horor modern setelah sukses dengan film Jelangkung. Kisahnya berpusat pada Samantha, seorang gadis muda yang pindah ke sebuah rumah kos tua untuk menghindari masalah keluarga. Tanpa ia sadari, rumah itu ternyata dihuni oleh roh kuntilanak yang bisa dipanggil dengan nyanyian tradisional Jawa, burung kakak tua. Samantha perlahan terikat dengan kekuatan gaib kuntilanak tersebut, hingga roh itu mulai membunuh orang-orang yang membuatnya marah. Jadi, film Kuntilanak ini bisa dibilang sebuah horor legendaris Indonesia yang memadukan mitos lokal dengan gaya horor modern, dengan atmosfer seram, musik yang ikonik, serta jalan cerita mencekam. Film ini dianggap sebagai salah satu horor terbaik Indonesia di era 2000-an. Film Pengabdi Setan adalah film horor Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini merupakan remake dari film horor klasik Indonesia berjudul Sama, yang rilis tahun 1980 karya Sisworo Gautama Putra. Versi 2017 ini berhasil meraih sukses besar, baik di Indonesia maupun di mancanegara, bahkan dianggap sebagai salah satu film horor Indonesia terbaik sepanjang masa. Rini merupakan anak sulung, berusaha mencari tahu asal-usul ibunya. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa ibunya dahulu merupakan bagian dari sebuah kultus pemuja setan yang melakukan perjanjian gaib. Arwah sang ibu kembali menghantui rumah dan berusaha membawa anaknya Nania untuk menjadi pengganti. Pengabdi Setan bukan hanya film horor seram, tetapi juga karya sinema yang solid dengan cerita kuat, akting memukau, dan atmosfer mencekam. Film ini membuktikan bahwa horor Indonesia bisa bersaing di level internasional. Sebelum Iblis Menjemput yang dirilis tahun 2018 adalah film horor Indonesia yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto, salah satu sineas yang dikenal dengan gaya horor dan thriller yang kelam serta penuh adegan menegangkan. Film ini sering disebut sebagai salah satu horor Indonesia paling brutal dan menyeramkan di era modern. Cerita berpusat pada Alfi, seorang gadis yang hubungannya renggang dengan ayahnya, Lesmana. Lesmana adalah seorang mantan pengusaha kaya yang bangkrut. Saat ayahnya sakit parah, Alfi datang ke rumah tua keluarga mereka. Namun, rumah itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Dahulu, ayahnya pernah melakukan perjanjian gelap dengan iblis demi kekayaan. Perjanjian itu kini menuntut balas, menghadirkan teror supranatural yang mengincar Alfi, adik tirinya Maya, dan seluruh keluarganya. Sehingga, film Sebelum Iblis Menjemput adalah horor Indonesia yang menggabungkan nuansa mistis lokal dengan gaya sinematik internasional, brutal, mencekam, dan penuh kejutan. Film ini menegaskan nama Timo Tjahjanto sebagai sutradara horor kelas dunia dari Indonesia. Film ini menampilkan jajaran bintang papan atas seperti Luna Maya, Taskia Namia, Sharifah Danish,
dan Saskia Chadwick sebagai pemeran utama. Mereka dikenal luas sebagai ikon film horor dari generasi yang berbeda, yang kini disatukan dalam satu layar. Secara garis besar, Jalan Pulang bercerita tentang emosional seorang ibu bernama Lastini yang berusaha menyelamatkan anaknya dari kekuatan supranatural. Lastini meyakini bahwa penyakit yang diderita putrinya, Arum, bukan gangguan medis biasa, melainkan akibat kekuatan gaib yang menguasai tubuh sang anak. Kekuatan gaib tersebut adalah sosok hantu dari Marsinah yang merupakan ibu tiri dari Lastini. Film ini menjadi salah satu rekomendasi minimal kamu tahu untuk film di musim libur sekolah. Kalian bisa merasakan ketegangan, kehangatan drama keluarga, sekaligus kengerian dalam bersamaan. Gimana menurut kalian guys? Apakah video tadi sudah bikin kalian tahu? Minimal kamu tahu lah ya. Oh ya guys, kalian juga bisa tulis di kolom komentar untuk request konten lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!